ada sedikit relate juga dengan Ara yang melepaskan, mengikhlaskan. Oke? Siapa? Judulnya Menanti Kamu Datang ke Hidupku. Halo Hai. K-Lovers, Aku Zara Adisti. aku Maizura. Kami dari Kes Cinta dalam Ikhlas. Kalau Zara, ketakutan itu pasti ada. Takut berat banget nanti syutingnya, takut nggak sesuai ekspektasi hasilnya. Tapi alhamdulillah kita udah preview ya, Udah. dan hasilnya sangat memuaskan Love hati. banget. Iya. Nangis nggak tadi? Aku nangis tapi aku karena di ujung jadi nggak ada yang lihat. Yang kelihatan banget aku lagi Iya. di awal-awal masih Iya. Maizura tuh giniin tisu terus. dari awal banget. Aku tuh porsinya nggak sebanyak Zara kan. Jadi memang waktunya singkat di dalam film itu. Cuman memang ini kayaknya mungkin ada kali beberapa aku berperan sebagai perempuan yang pakai hijab gitu. Jadi menurut aku kayak ini sesuatu yang mungkin ada sisi aku di dalam karakter aku di film ini gitu. Di sini aku berperan sebagai tari. Jadi memang ya aku tertarik aja dari awal dan kayaknya seru gitu bisa main bareng sama Zara, sama Abun dan teman-teman yang lain. Cast-nya seru-seru banget ya. Seru banget. Kamu seru. Kamu juga. Yang buat pede pasti karena udah ngobrol sama sutradaranya ya, sama Pak Fajar. Aku sih selalu seneng kerja sama Om Fajar karena orangnya sangat-sangat menyenangkan dan gak bikin kitanya tuh stres gitu. Jadi setelah dijelasin ceritanya, terus niat kita buat film ini itu untuk apa gitu. Jadi aku tidak ada alasan untuk menolak sih. Dari aku juga kenapa aku terima karena memang dari awal udah dapat kepercayaan ya dari Star Vision, dari Pak Chan, Om Fajar juga. Jadi kayaknya kalau ditolak sayang banget gitu. Dan alhamdulillahnya ternyata setelah casting terpilih juga. Berarti dari awal ditawarin itu udah banyak ngobrol ya sama Mas Fajar? Iya, dan Kang Abai juga penulis novelnya. Langsung ketemu Kang Abai, dijelasin gitu. Jadi tertarik banget, apalagi dari kisahnya Kang Abai sendiri sih. Menarik, aku kayaknya jarang banget deh mainin dari kisah nyata. Iya, pasti banyakin ngobrol sama Kang Abai, penulisnya lah. Apalagi ini dari ceritanya Kang Abai sendiri, jadi takut salah. Nanya ke istrinya Kang Abai juga, ke Technia-nya, ngobrol banyak banget. Bahkan Kang Abai dan Technia itu selalu standby di lokasi syuting ya. Jadi sangat memudahkan kita untuk kalau ada bingung atau apa bertanya langsung. Kalau dari aku, karena kebetulan memang waktunya singkat banget waktu itu, udah mau syuting, udah mau preparation dan segala macam, memang aku sangat-sangat berpatokan sama skrip dari awal gitu. Dan aku juga pas proses reading tuh belum sempet juga ketemu sama Kang Abai. Ketemunya pas malah press con, cast yang lain-lain gitu. Cuman memang sudah ada arahan dari awal karakter tari seperti apa, jadi aku berpatokannya sama itu. Mungkin Ara ini sabar banget, Zara itu kalian tahu sendiri ya. Ara ini sabar, lembut. Ya kalau aku kan gini aja ya. Kalau Ara tuh, kalau yang kata kakak, kok ini orang bisa gini ya? Ya itu, Ara tuh sabar, terus nggak pernah nyalahin Tuhannya gitu. Dia selalu berprasangka baik gitu sama Allah. Pasti kalau ada hal buruk terjadi, enggak, ini pasti maksudnya baik gitu. Jadi sabar banget, lembut banget, cewek banget lah si Ara ini. Anggun banget. Anggun banget. Tapi lu belajar sesuatu nggak dari situ? Iya, banyak banget sih belajar dari film ini, makanya nanti nonton ya teman-teman karena pasti ada pelajaran yang bisa diambil. Kalau aku nyari perbedaannya agak sulit, justru menurut aku kayak aku sama Tari itu banyak sekali kesamaan. Salah satunya Tari itu tipikal yang berani untuk mengungkapkan apa yang dia mau, dia tahu apa yang dia inginkan. Dan somehow aku ngerasa in real life aku juga seperti itu.
ketika aku suka sama sesuatu atau seseorang, aku bold aja, aku berani aja untuk tunjukin kalau aku suka sama kamu. Seperti itu sih. Yang menarik banget dari film ini, karena di film ini kita bakal dapet pandangan cinta dari 3 perempuan sekaligus, dan 3-tiganya itu pengalamannya berbeda. Jadi kita bisa dapat referensi banyak banget dari film ini. Ada yang harus mengikhlaskan, ada yang harus sabar, ada yang harus menerima. Menurut aku variatif banget. Semuanya sih. Semua karakternya itu punya porsinya masing-masing. Menurut aku mereka hebat-hebat semua karakter. Relate banyak sih. Mungkin kalau hubungan Ara dengan ibunya tuh hangat banget, deket banget, itu sama seperti aku dan mama aku sih. Jadi aku relate banget. Punya ibu yang sangat baik dan mengerti dan mendukung apapun yang anaknya inginkan gitu. Kalau dari aku relate mungkin dengan perjalanan Tari, dan juga somehow ada sedikit relate juga dengan Ara yang melepaskan, mengikhlaskan seperti itu. Oke? Siapa? Gitu lah. Kayaknya semua orang pernah mengikhlaskan deh. Kalau aku yang sekarang. Kita bilang ke karakter kita masing-masing. Wah, ngomong apa ya? Kalau ke Ara ya udah sabar. Jodoh pasti bertemu. Gitu kali ya ngomongnya. Karena ya Ara menunggu tapi nggak nunggu juga sih. Menurut aku apa yang dilakuin Ara tuh udah baik. Udah bener ya. Udah bener banget sebagai perempuan, ya udah lepasin aja, serahin sama Allah. Serahin sama Allah. Mungkin aku bisa bilang sama Tari, apa yang kamu lakukan juga sudah benar. Berani mengatakan apa yang kamu apa yang kamu rasa, itu udah benar banget. Cuman mungkin harus lebih sabar, harus lebih tabah dalam menanti jodoh, karena jodoh pasti bertemu juga. Pasti datang sendiri. Pasti datang. Ada waktunya. Ada waktunya. Judulnya Menanti Kamu Datang ke Hidupku. Lagu kamu aja lagi. Judul playlistnya, lagunya isinya Mencintai Kehilangan, udah ada di mana-mana ya guys. Jangan lupa didengerin. Itu soundtrack originalnya juga, yang nyanyi tuh aku sama Abun, jadi bisa didengerin. Itu lagunya Ara, Kang Abay yang menciptakan lagunya. Playlistnya Tari tuh bakal jadi, kayaknya dia nggak bakalan save playlist gitu deh, dia nggak punya waktu untuk save playlist. Jadi iya, karena rajin belajar gitu ya. Dia terlalu fokus baca buku menurut aku. Mungkin kayak lagu-lagu klasik gitu ya. Gak juga klasik sih. Enggak segitunya. Iya, tau gak sih yang instrumental gitu, yang cuma piano atau biola gitu-gitu. Buat sambil baca buku ya. Paling dengernya kayak FKJ gitu-gitu. Wih, enak sih. Tantangan terbesarnya mungkin untuk menyampaikan apa yang mau disampaikan biar nggak salah dirasanya gitu ya. Iya, kali ya. Bener. Apalagi memerankan karakter yang di kehidupan nyatanya itu ada. Ya, susah banget. Kita harus benar-benar menyampaikan dan istilahnya apa ya, mengimpersonate orangnya, jangan sampai salah gitu. Trik yang paling banyak berapa kali, dan kalau misalkan boleh di skill dikit biar di sini apa karena atau karena emang banyak ekspresi. Waduh, susah ingetnya ya kita ya. Adegan apa ya? Adegannya banyak sih. Kayak kamu sih paling banyak. Mungkin ada satu adegan long take gitu di taman. Ada cuplikannya sedikit juga di trailer yang Abun ngelihat ke Atar ngelihat ke Ara ngelihat ke Atar, dan dua-duanya berkaca-kaca. Itu adegan yang cukup susah gitu, karena dari awal ngobrol terus emosinya itu tiba-tiba pecah di tengah gitu. Jadi itu susah sih. Ya aku sama Abun tuh untungnya udah kenal lama ya, jadi kita enak banget berdiskusi untuk adegan itu, karena dialognya itu ditambahin apa diganti gitu, aku lupa, di set gitu. Jadi kita kayak, wah ini gimana nih, ya udah deh coba kita rasain bareng-bareng gitu.
Jadi ya tenang dulu sebelum take bareng-bareng gitu, baru akhirnya take. Kata siapa? Ketawa. Abun tuh kotak banget lagi orangnya ya, jadi kadang susah juga, tapi kalau lagi serius dia serius. Jadi Pak Fajar itu baru menerapkan sistem kerja yang baru. Oh ya? Iya, 14 jam kerja, 10 jam istirahat. Jadi syutingnya sangat sehat. Sehat banget kan syuting kita. Jadi Sehat banget, sehat. mood kita terjaga, kesehatan kita terjaga, dan semua kru juga happy gitu. Jadinya suasana syutingnya selalu menyenangkan. Jadi saya respect sama Pak Fajar. Semoga perfilman Indonesia pelan-pelan syutingnya sehat semua. Kita jam 8, paling malam jam 10 kali ya. Biasanya kita bisa jam 4 subuh misalnya baru pulang. Ini jam 10 udah pulang. Di bawah jam 12 jauh lah. Ya, syutingnya lumayan panjang di Bandung dan Cianjur. Oh iya, first impressionnya ternyata Mas Fajar itu orangnya suka bercanda. Aku pikir tuh tipikal yang serius gitu ya. Ternyata pas udah di set malah ngajakin bercanda, terus bercandanya kadang-kadang receh juga gitu. Jadi seru juga ngobrolnya sama Mas Fajar. Dan kadang-kadang kalau lagi istirahat, biasanya Mas Fajar juga ngobrol deep talk gitu, enak banget. Ngasih wejangan ke anak-anak muda seperti kita, percintaannya itu harusnya seperti apa. Jadi selain sosok sutradara yang sangat mengemong, dia juga bisa jadi orang tua yang baik buat Betul kita. banget, setuju. Jadi kita tuh seneng kalau mau main ke monitor tuh ya. Justru malah lebih banyak ngobrolin hal-hal di luar syutingan malah. Harapan dari aku untuk teman-teman yang akan nonton nanti, semoga sampai ke hati kalian, semoga membuka hati dan pikiran kalian, semoga mempererat niat kalian, ketujuan kalian, dan jadi lebih yakin sama pilihan kalian sendiri. Harapannya sih film ini bisa mencapai semua kalangan masyarakat ya, dan bisa menjadi salah satu referensi juga buat orang-orang yang menonton. Mungkin ada yang ingin ada yang lagi berada dalam fase melepaskan atau ingin mengikhlaskan sesuatu atau seseorang. Nonton ini mungkin akan bisa meyakinkan diri kalian bahwa kadang-kadang mengikhlaskan itu jauh lebih baik gitu daripada dipaksakan. Ketika kita ikhlas itu pasti ada hal yang tidak terduga yang lebih dari yang kita inginkan. Hai teman-teman, jangan lupa saksikan film Cinta Dalam Ikhlas tanggal 28 November di bioskop. Kalau bukan sekarang, Kapan kapan lagi? lagi?